semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas masa kekuasaan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai 1942 dan kebijakan kolonial yang memicu perlawanan lokal. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya Sintosia. Saya Muhammad Reza. Saya Nata. Saya Aisyah. Saya Nuaulia. Halo semuanya, saya siap bahas sejarah yang panjang dan penuh pelajaran. Betul banget, masa kolonial itu banyak meninggalkan cerita yang menarik. Nah, pastinya di podcast kali ini kita akan membahas semuanya satu persatu dengan lengkap. Saya bahas sisi dari ekonomi dan kebijakannya. Dan saya dari sisi sosial dan perjuangan rakyat. Aku mau nanya nih, kenapa sih disebut masa kekuasaan kedua? Karena sebelumnya Belanda sempat kehilangan kekuasaan saat Inggris mengambil alih pada tahun 1811 sampai 1816 dipimpin oleh Raffles. Setelah itu, lewat Konvensi London, wilayah Hindia Belanda dikembalikan lagi ke Belanda. Begitu berkuasa lagi, Belanda melakukan penataan ulang administrasi dan ekonomi dan menjadikan Nusantara itu sebagai sumber ekonomi. Banyak wilayah yang sebelumnya dibiarkan bebas, kemudian ditaklukkan seperti wilayah Aceh, Lombok, Bali, dan wilayah Kalimantan. Dan disinilah muncul banyak konflik serta tekanan ekonomi kepada rakyat. Yang kemudian memunculkan bentuk perlawanan lokal. Kebijakan yang paling terkenal dan paling sengsara itu kultur stelsel. Kebijakan apa sih itu? Itu kayak sistem tanam paksa gitu. Contohnya kayak apa? Kita semua diupah. Oh, berarti itu kayak kerja rodi gitu nggak sih? Iya. Bahkan banyak masyarakat dipaksa menanam pada masa itu juga. Yaitu juga diterapkan tahun 1830, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan gula di sebagian tanah mereka. Seharusnya itu cuma 20% tanah, tapi kenyataannya jauh lebih besar. Oh, berarti itu hal itu menyebabkan kerugian dan bagi rakyat. Iya, itu bikin sengsara rakyat nggak sih? Iya, jatuhnya kayak itu lebih menguntungkan pihak penjajah kolonial gitu. Berarti itu yang memicu tekanan ekonomi rakyat. Iya. Iya, bahkan tuh ya banyak rakyat yang bekerja tanpa diupah dan banyak panen gagal. Berarti hal itu kayak menjadi berdampak nggak sih menurut kalian? Iya. Kenapa itu? Karena menjadi ekonomi sendiri kan? Oh, berarti hal itu yang menyebabkan salah satu kejadian terbesar saat itu dong, yaitu perang di Ponorogo. Iya. Berarti karena masyarakat itu di bawah tekanan ekonomi, jadi mereka melakukan perlawanan yang jadi kayak perang terkenal saat itu, yaitu perang di Ponorogo. Selanjutnya kita ke pembahasan politik etis dan tidak etis. Aku nanya lagi, apa sih itu politik etis? Politik etis itu maksudnya politik yang dapat mensejahterakan rakyat. Dalam arti itu misalnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat berpengaruh pada semua rakyat. Jadi rakyat itu sejahtera semuanya. Tidak dikhususkan pada orang-orang yang kayak berstatus sosial tinggi atau pada orang yang memiliki kemampuan khusus. Jadi rakyat seperti pembangunan irigasi, edukasi, peningkatan edukasi atau migrasi. Jadi hal itu dapat meningkatkan sumber daya manusia lah ibaratnya kepada rakyat. Jadi rakyat bisa makin sejahtera ke depannya. Kalau misalnya teroris seperti kayak pemerintah itu mengadakan suatu kegiatan, tetapi kegiatan ini dikhususkan bagi seseorang yang memiliki status sosial tinggi ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Jadi ada rakyat yang memang tidak kedapatan, jadi tidak rata lah ibaratnya. Betul banget, karena saat itu banyak rakyat yang menderita. Ke sebagian kecil orang aja. Ini yang bikin justru rakyatnya kalau tidak Betul, jadi kayak dari yang awalnya tidak mendukung, mereka tidak dibuat pemerataan, tidak etis, akibat konflik etis, mereka jadi kayak melakukan perlawanan terhadap pemerintah itu. Jadilah suatu pergerakan yang dapat membuat pemerintah itu notice nih bahwa mereka ini harus dibuat pemerataan, tidak dituju pada kasta-kasta yang atau status sosialnya lebih tinggi. Gitu. Kita masuk nih selanjutnya, ekspansi militer Belanda. Apa sih itu maksudnya? Belanda itu makin agresif
memperluas wilayah lewat ekspedisi militer. Oh, berarti Belanda itu memperluas wilayahnya itu berarti lewat ekspedisi mereka ya saat itu? Iya. Itu ada contohnya tuh. Contoh-contohnya apa aja sih? Contohnya ada 3. Yang pertama Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Yang kedua Penaklukan Bali pada tahun 1849, 1906 sampai 1908. Yang ketiga Perang Lombok pada tahun 1894. Berarti yang paling panjang ini perang Aceh dengan perang Bali ya, yang dapat berakibat kepanjangan perang yang berkepanjangan. Iya, perang Aceh itu panjang dan berat, tapi juga banyak menghasilkan tokoh besar seperti Cutnya Dien dan Teku Umar. Berarti itu tokoh-tokoh yang dari ya, dari Aceh. Oke. Berarti akibat dari perang itu banyak tokoh-tokoh yang terkenal dan menjadi pahlawan lah saat itu. Benar. Oke, kita masuk nih di pajak dan kerja paksa. Apa sih pajak itu? Pajak itu sesuatu yang ditarik oleh seseorang. Kalau pada masa penjajahan saat itu, rakyat itu dikenai pajak yang sangat berat oleh penjajah kolonial, salah satunya Belanda. Pajak seperti pajak tanah, pajak keuangan, dan pajak-pajaknya. Jadi rakyat itu dengan semena-mena ditarik pajak yang tidak seharusnya dibayar, seperti itu. Juga selain harus membayar pajak, mereka juga dipaksa untuk melakukan kerja rodi, kerja paksa, seperti pembangunan jalan, pembangunan benteng, dan misalnya kereta api, seperti itu. Jadi dia dipaksa untuk bekerja, tetapi dengan gaji atau upah yang dikit atau bahkan tidak dibayar, tetapi tetap harus membayar pajak. Jadi rakyat pada saat itu sangat sengsara dengan keadaan yang ada, dan ini membuat rakyat semakin tertekan banget. Jadi kayak rakyat itu makin menderita lah dengan adanya pajak, baik itu dia dipaksa kerja rodi, tetapi dia juga dibayar sangat rendah, bahkan tidak dibayar. Itu ya misalnya zaman lama ini. Berarti si rakyat ini benar-benar nggak ada apa-apa banget ya? Iya dong. Jadi kayak misalnya nih, rakyat ini punya simpanan tanah, dia punya hak tanah lah, tapi dia beralih oleh penjajah itu, misalnya kolonial, dia beralih. Jadi itu menjadi bebannya rakyat jadi harus membayar hal yang tidak seharusnya mereka bayar gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke statement monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan itu apa sih? Yaitu permainan perdagangan seperti yang harusnya murah menjadi mahal, dan seperti kita butuh barang nih malah jadi sulit dan mengalir. Ada contohnya nggak sih? Ada, dia ada di daerah Maluku. Di sini di daerah Maluku itu petani hanya boleh melakukan penjualan kepada pihak Belanda karena Belanda lah yang memonopolikan perdagangan rempah-rempah. Berarti pada zaman dulu itu Belanda itu sangat berkuasa ya. Iya. Berarti hal ini dong yang menyebabkan banyaknya perlawanan pada masyarakat kepada para penjajah kolonial itu saat itu. Iya, benar banget. Berarti hal ini berdampak jangka panjang nggak sih kalau pada saat itu bagi rakyat? Seharusnya sih sangat berdampak sangat panjang ya, soalnya kan kayak di sebelum-sebelumnya juga ada kerja paksa gitu kan. Oh gitu ya. Oke, kita berkaitan dengan perlawanan lokal yang muncul. Nah, Salsa, aku mau nanya nih, apa sih akibat dari perlawanan lokal itu? Itu kayak banyak akibat tekanan itu muncul perlawanan besar di berbagai daerah. Berarti karena akibat dari invasi kolonial Belanda itu, dia rakyat itu melakukan perlawanan ya. Ya. Nah, itu perlawanannya di mana sih? Perlawanannya seperti perang di Ponorogo, perang di Patri, perang di Aceh, dan perang di Bali. Banyak ya berarti perlawanan yang ada di Indonesia saat itu. Kenapa? Karena rakyat itu sangat menderita saat itu kan, karena akibat kolonial penjajah Belanda. Makanya rakyat itu mau melawan untuk agar rakyat itu bisa terbebas dari penjajahan kolonial dan bisa memerdekakan diri mereka. Gitu. Dan kemudian lahirlah gerakan modern seperti Bung Tomo, Syarikat Islam, hingga NU.
ya jadi pergerakan nasional nggak sih? Jadi dari awalnya kesengsaraan menjadi sesuatu yang rakyat bisa lawan lah ibaratnya. Apalagi kan itu di tahun-tahun yang dari lama-lama kayak Karena Belanda ini sangat lama menginvasinya ya. Iya. Berapa lama sih kira-kira Belanda itu invasi? Sekitar berapa tahun ya? 360 kurang lebih ya. 50-60 lah segitu ya. Makanya rakyat itu udah sangat jengkel dengan kolonial Belanda, makanya mereka melakukan perlawanan. Itulah mengapa banyak pergerakan-pergerakan yang terjadi, pergerakan perlawanan seperti itu. Oke nih, kita udah sampai terakhir nih. Apa sih yang menjadi penutup dari sesi podcast kita kali ini? Jadi penutupnya itu masa kekuasaan Belanda kedua itu penuh tekanan, tapi justru dari masa ini banyak pahlawan dan pergerakan yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Betul sekali. Oke guys, terima kasih sudah Iya. mendengar podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.